nanti akan berkembang menjadi kanker serviks. Sehingga ketika dia menikah pada usia muda, risiko untuk kanker serviks adalah sangat-sangat tinggi ya. Jadi 46,1% yang menikah pada usia anak itu karena hamil duluan. Oke. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di bincang tribunlombok.com. Hari ini bersama saya Lailatul Niam, jurnalis tribunlombok.com. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang sangat penting, isu di Nusa Tenggara Barat terkait dengan pernikahan usia dini. Jadi di NTB ini seperti yang kita ketahui, mungkin Tribuners semua sudah membaca data atau beredar informasi kalau NTB ini salah satu penyumbang pernikahan usia dini di Indonesia yang cukup banyak tentunya. Dan untuk mengatasi itu dan kenapa ini bisa terjadi di NTB, kemudian penanggulangannya dari pemerintahan bagaimana, dan kita akan membahas ini tentu saja bersama BKKBN yang bergerak di bidang itu, dan di sini sudah hadir narasumber kami, Kepala BKKBN Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Lalu Ma'rifudin. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi closing saya sudah menyampaikan tentang pernikahan usia dini. Ya. Kita sebutnya Mami aja kali ya, biar lebih santai boleh, ngobrolnya. Bisa, atau Pak Ma'rif juga boleh, Ma'rif biasa juga boleh ya. Oke. Sebenarnya pernikahan usia dini di Nusa Tenggara Barat ini tuh segimana luar biasanya gitu Pak? Iya, pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat memang termasuk 3 besar provinsi. Kita masuk 3 besar di Indonesia yang persentase pernikahan usia dininya itu tinggi ya di Indonesia, sehingga kita mungkin darurat pernikahan usia sangat dini. Tapi sekarang kita lebih mengenal pernikahan usia dini ini sebagai pernikahan usia anak sebetulnya. Nah, pernikahan usia anak. Kenapa ini kemudian kita perlu cegah gitu ya? Ya karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, ya. Dan memang ini banyak terjadi di provinsi kita, terutama di Pulau Lombok. Kalau Pulau Sumbawa relatif usia pernikahan mereka relatif lebih tinggi ya. Walaupun sebetulnya ada kemajuan kita capai. Kalau data-data terdahulu sebelum tahun 2020 itu angka kita sekitar 19 rata-rata ya. Rata-rata seorang wanita menikah itu sekitar 19 tahun. Sekarang berkat upaya dari semua pihak secara terpadu, kerja keras dari pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di NTB, itu memang sudah meningkat menjadi 20 tahun ya. Tetapi usia ideal sebetulnya untuk menikah itu bagi seorang perempuan itu 21 tahun. Dan bagi seorang laki-laki 25 tahun. Kenapa ini ada perbedaan? Karena menurut penelitian itu laki-laki itu lebih lambat menjadi dewasa dibandingkan perempuan, ya. Jadi kalau perempuan 21 tahun dia sudah dewasa itu. Tapi kalau laki-laki biasanya 25 tahun baru dia matang. Sehingga kemudian dianjurkan oleh pemerintah untuk menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Walaupun undang-undang perkawinan sendiri itu sekarang sudah direvisi. Undang-undang sebelumnya itu menikah itu 16 tahun. Boleh menikah. Tapi karena undang-undang pelindungan anak itu kemudian usia anak-anak adalah 18 tahun ke bawah, maka ya kalau kita membiarkan 16 tahun tentu ini membiarkan anak-anak menikah gitu. Kemudian atas inisiatif DPR bersama pemerintah pusat, undang-undang perkawinan itu dirubah. Nah sekarang ini di sana itu minimal usia untuk menikah itu 19 tahun. Dan di sana tidak dibedakan laki dan perempuan gitu ya. Jadi laki dan perempuan itu silakan menikah pada usia 19 tahun. Gitu. Pak Ma'rif, kalau boleh dipetakan nih pernikahan usia anak kita di Lombok ini yang paling banyak itu daerah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, atau bahkan Mataram. Sebagai kota yang kita nggak tahu data yang betul, ada. Ya, betul. Tapi secara umum untuk Pulau Lombok ini ada tersebar merata ya. Tersebar merata, terutama tadi itu mungkin ada pengaruh COVID juga terakhir-terakhir ini.
itu pernikahan usia anak itu meningkat. Oh, Di Lombok menarik, Barat Pak, kemarin saya ketemu sama Sekretaris Dinas Perlindungan Anak di Lombok Barat. Itu yang ditangani oleh dinas di Lombok Barat Perlindungan Anak itu sejak bulan Februari sampai dengan April kemarin itu sudah 7 pernikahan usia anak. Ya, itu yang ditangani. Itu yang belum ditangani, tidak tahu itu berapa banyak di lapangan. Itu yang diketahui, kemudian dicoba dipisah biasanya. Jadi kalau terjadi pernikahan usia anak seperti itu, maka dicoba dipisah. Dipisah? Artinya mereka mungkin merari ya, merari itu melarikan calon istrinya ke rumah orang tuanya ya. Nah ketika sudah melarikan itu kan biasanya kemudian sulit dipisah. Karena dulu sering dikatakan itu aib bagi kita masyarakat Lombok. Kalau sudah dilarikan, terus dikembalikan lagi. Nah, sekarang kita coba membangun stigma yang baru bahwa justru kalau menikah anak itu yang aib, yang menjadi stigma. Tetapi kalau kemudian dipisah, ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Jadi beberapa kasus itu sudah berhasil dipisah. Malah dulu ketika saya menjadi kepala perwakilan, karena tahun 2020 saya menjadi kepala perwakilan di sini, dan 2020 dipindah ke Jakarta gitu ya, dan sekarang balik lagi menjadi kepala perwakilan. Pada waktu itu saya di Lombok Barat itu mendengar kisah satu orang anak yang dipisah. Ketika dia itu waktu SMA dulu itu dilarikan, tapi kemudian negosiasi antara orang tua, ya kedua orang tua, kepala dusun negosiasi, dan dia kemudian berhasil dipisah pada waktu itu. Dan kenapa berhasil dipisah? Waktu itu ketika dipisah katanya dia menangis, sedih. Pasangan ini menangis? Aduh iya Pak, ini yang perempuan, anak perempuan ini menangis. Aduh kenapa saya harus dipisah? Bagaimana saya hidup tanpa dia? Begitulah kira-kira ya. Tetapi kemudian ketika kemudian dia menceritakan kemarin oleh Pak Bupati dipanggil ke forum, kemudian dia bercerita setelah dia kuliah. Soal dia kuliah sudah dewasa lah gitu ya. Dia itu berterima kasih. Bersyukur sekali pernikahan itu tidak terjadi waktu itu. Ya dulu dipisah. Kalau jadi nikah mungkin saya tidak tahu harus jadi apa, tapi karena dipisah akhirnya dia bisa melanjutkan sekolah ya dan seterusnya. Jadi dia sangat berterima kasih. Ya itu adalah pengalaman salah satu yang dipisah itu. Oleh karena itu kita coba kembangkan sekarang stigma baru bahwa justru kalau menikah anak itu aib bagi keluarga, bagi dirinya sendiri gitu. Ya, tapi kalau dia tidak menikah pada usia anak, ini menjadi kebanggaan tersendiri itu. Kenapa ini sebetulnya kita berupaya memisah atau berusaha mencegah ini? Yang pertama itu ya tentu kalau dia itu menikah kemudian dia akan hamil. Betul. Dia akan hamil dan ketika dia hamil masih usianya anak-anak. Belum itu siap. Pertama secara psikologis belum siap. Sehingga yang menikah pada usia muda itu kira-kira 4 kali lebih besar kemungkinan untuk bercerai. Rentan nih. Ya, bercerai. Jadi ini kan kalau sudah bercerai jadilah dia janda di bawah umur, jamur. Janda di bawah umur, jamur. Jadilah dia ya janda gitu, janda muda dan sebagainya. Oleh karena itu, ini yang kedua dari sisi kesehatan. Itu ketika dia masih anak, dia sebetulnya masih tumbuh. Sehingga kemudian termasuk tulang-tulangnya itu masih tumbuh. Tetapi kalau dia hamil, itu pertumbuhan itu otomatis terhenti. Otomatis berhenti. Ya. Kalau dari sisi tulang, pada usia kira-kira nanti 40 tahun, bahkan 35 tahun, seorang yang melahirkan hamil pada usia muda, dia kemudian akan menderita yang namanya osteoporosis, kerapuhan tulang. Sehingga mungkin dia usia 40 tahun sudah pakai tongkat, sudah berdiri dari tempat duduk sudah susah. Nah, ini artinya kan ya itu risiko-risiko yang ditanggung. Risiko yang pertama yang harus ditanggung apabila dia menikah pada usia muda. Yang kedua, ya, serviksnya itu juga masih dalam pertumbuhan. Dan ketika dia belum selesai tumbuh, disentuh oleh sesuatu. Ya. Ya, disentuh oleh sesuatu, maka titik tempatnya disentuh itu akan menjadi bakal kanker serviks. Sehingga kita di Indonesia
kanker serviks kalau negara lain tuh sangat jarang orang kanker serviks. Tapi di Indonesia kanker serviks termasuk kanker pembunuh. Dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Karena salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Pernikahan anak. Serviksnya itu yang disentuh pada ada yang menyentuh atau menyenggol dia pada usia ketika dia itu masih tumbuh, itu kemudian membentuk titik dan titik itu kemudian nanti akan berkembang menjadi kanker serviks. Sehingga ketika dia menikah pada usia muda, risiko untuk kanker serviks adalah sangat-sangat potensinya tinggi. Itu risiko-risiko yang bisa terjadi dan tentu dalam jangka pendek risikonya adalah pertumbuhan janin tidak akan optimal. Kenapa tidak optimal? Karena si anak yang hamil itu sendiri sedang masa pertumbuhan dan dia butuh gizi, butuh sari makanan, tetapi dia sendiri sekarang harus berbagi dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Ya, sehingga kemungkinan anak yang hamil ini akan anemia. Yang kedua, janin itu nanti bertumbuh dengan sehat tidak akan tumbuh optimal. Dan karena tidak tumbuh optimal inilah yang sekarang juga kita khawatirkan akan terjadi, anak itu kemudian akan menjadi stunting. Artinya berat badannya mungkin di bawah 2,5 kg, tingginya di bawah 48 cm. Dan inilah yang kita sebut dengan berisiko stunting. Berarti risiko-risikonya itu bukan hanya terjadi pada si perempuannya saja yang menikah dini, tetapi juga akan berimpak pada anaknya. Betul, pada generasi-generasi yang akan dilahirkan kemudian. Karena kemudian kalau dia stunting seperti tadi, stunting itu kan dapat dikatakan itu pendek ya, pendek ototnya. Tetapi sesungguhnya yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau dia stunting itu pasti pendek dia punya otak. Pendek dia punya otak, artinya dia IQ-nya itu di bawah rata-rata bayi normal. Ya, di bawah rata-rata termasuk usianya. Itu salah satu dampak yang ya itu akan terjadi kalau ini kita biarkan. Oleh karena itu ya kita terus berupaya untuk mencegah ini. Oke, sebelum kita masuk ke strategi pencegahan apa yang digalakkan oleh BKKBN untuk mencegah usia dini, tapi saya ingin tarik kembali Pak Ma'rif tentang penyebab menikah usia dini yang sering ditemukan itu. Yang pertama kan tadi karena cinta yang menggebu-gebu. mungkin bisa dijabarkan faktornya apa? Atau mungkin karena adat, kan banyak sekali yang kita temukan masih karena adat yang harus dinikahkan paksa. Kemudian karena ekonomi yang sulit, kemudian anak-anak ini merasa mereka nikah dini adalah solusi untuk menghentikan apa yang mereka rasakan. Gimana Pak Ma'rif? Iya, sebetulnya sudah disebut semua itu ya. Oh iya, tapi yang paling banyak ditemukan siapa tahu tentang karena cinta paling banyak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang disebutkan tadi. Satu faktor ekonomi. Seringkali faktor ekonomi itu oleh orang tuanya. Orang tuanya merasa bahwa segera harus menikahkan anaknya itu sehingga kemudian dia bebas dari beban ekonomi untuk membesarkan, untuk membiayai anaknya. Itu yang pertama faktor ekonomi. Kemudian yang kedua itu faktor adat tadi disebut. Tapi faktor adat ini ada beberapa adat istiadat yang khawatir kalau anaknya itu telat menikah. Artinya istilahnya itu perawan tua, ya. Itu kekhawatiran orang tuanya. Jadi sebetulnya tidak ada adat untuk menikahkan anaknya pada usia anak-anak, tapi yang dia khawatirkan itu kalau seandainya anak ini telat mendapatkan jodoh, maka ketika kemudian ada yang ingin sama anaknya dan sebagainya, kemudian didukung, silakan saja daripada nanti tidak kawin-kawin gitu. Padahal dalam era sekarang ini kan itu tidak mesti terjadi. Banyak orang menikah 30, 35, 40 itu banyak sekarang orang menikah. Dan sehat-sehat saja gitu ya. Itu faktor adat. Tapi kalau ada orang mengatakan kemudian adat Sasak Merari yang sering disalahkan juga, saya dengar itu juga berkontribusi terhadap itu. Saya pikir itu kalau Merari itu dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, sesungguhnya itu tidak akan mengizinkan pernikahan usia anak. Karena salah satu syarat menikah menurut suku bangsa Sasak adalah dia harus pandai menenun dulu. Dan pandai menenun ini usianya sekitar 18-19 ke atas, itu baru dia akan bisa menenun, ya. Itu sudah siap menikah. Ya, itu jadi adat yang saya maksud adalah ada beberapa adat yang kalau dia memiliki
putri atau anak yang sudah usia 20 tahun, 25 tahun belum nikah, itu orang tuanya resah gitu ya. Itu kemudian yang lain penyebabnya adalah faktor globalisasi ini ya. Faktor globalisasi ini yang maksud IT sekarang berkembang dengan pesat ya, dan kita dengan IT itu bisa menyaksikan Amerika dari sini ya, bisa menyaksikan apa-apa melalui kamar di pojok yang sepi itu. Dan itu kemudian kita diserang melalui IT ini banyak sekali propaganda yang mengarah ke pornografi, film pornografi dan sebagainya. Dan itu kalau sempat ditonton oleh anak-anak kita, ini biasanya yang pengaruhi. Karena kemudian menonton film itu memicu ya. Kemudian ingin coba dipraktikkan. Dan ketika ingin coba dipraktikkan, dia tidak tahu dampaknya seperti apa. Oleh karena itu kemudian ya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kehamilan yang tidak diinginkanlah ini sekitar dulu ada survei di daerah kita di di 3 kecamatan kalau tidak salah, di salah satu kabupaten di negara kita sekitar tahun 2019 survei itu. Jadi 46,1% yang menikah pada usia anak itu karena hamil duluan. Kemudian data kemarin ketika kasus ini di luar daerah di Ponorogo ketika marak kemarin kasus pernikahan anak minta dispensasi sangat banyak. Itu menurut datanya itu sekitar 80% itu karena hamil duluan. Artinya penyebab utamanya dari data-data yang kita bisa dapatkan itu adalah karena hamil duluan. Ya, hamil duluan. Akhirnya karena hamil duluan, ya mau tidak mau harus dinikahkan. Ya, harus dinikahkan, dan karena aturannya tidak boleh usia di bawah 19 tahun menikah, akhirnya minta dispensasi menikah gitu. Dan terjadilah pernikahan itu. Oleh karena itu, saya pikir sekarang ini upaya kita kemudian bagaimana supaya remaja-remaja putri kita itu tidak terlibat di pornografi dan sebagainya, itu tidak menonton film itu, sehingga kemudian ini yang kita coba lakukan ya. Ini yang kita coba lakukan melalui BKKBN. Ini kalau menurut saya ini cukup memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Karena di gempuran era digital ini, tapi anak-anak muda kita ini belum siap dengan itu, sehingga terjadi seperti itu. Oleh karena itu perlu benteng keluarga, saya pikir harus ada komunikasi yang baik dengan si anak ya. Kemudian dari sisi pemberian informasi juga harus kita berikan informasi yang benar. Ya. Oke, Pak Mari, saya ingin menarik benang merahnya di sini. Berarti kasus pernikahan usia anak kita di Lombok ini disebabkan oleh, mohon maaf tadi ada di hamil di luar nikah, itu boleh saya bilang begitu datanya? Iya. Iya. Oke, paling banyak berarti itu. Berarti bukan karena cinta, berarti persentase karena cinta menggebu-gebu itu sedikit ya dibandingkan dengan mungkin cinta menggebu-gebu, kemudian ketika diajak oleh pacarnya mau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, dan kemudian ketika sudah melakukan sekali biasanya kemudian terus ingin melakukan gitu, sehingga kemudian tidak sadar sudah telat sudah telat, dan ketika sudah telat itu baru kemudian ya harus menikah, sudah terlanjur. Oke, ini sesuatu yang urgent Pak Marip, kita di Nusa Tenggara Barat, di Lombok khususnya. Kalau hanya sekedar sosialisasi atau memberikan pengarahan secara lisan mungkin itu tidak terlalu didengar gitu kan, di mungkin masyarakat kita di pelosok sana, di desa-desa itu mungkin tidak terlalu diperhatikan lah Pak Marip. Apa gebrakannya dari BKKBN ini untuk men-stop pernikahan anak kita, sehingga mungkin kita turunlah dari peringkat 3 itu, nggak usah ada peringkat 3, turun ke berapa mungkin ke belakang. Sejak awal BKKBN itu berusaha memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja-remaja kita, kepada anak-anak kita. Kesehatan reproduksi itu dijelaskan tentang kesehatan reproduksi yang benar, dampaknya apabila melakukan sesuatu gitu. Dan kemudian kita juga mengembangkan yang namanya generasi berencana. Generasi berencana itu kita sebut genre. Ya, generasi berencana itu kita singkat genre. Genre itu ya kita pertama kita berupaya untuk supaya anak-anak kita itu tidak terlibat hubungan seks sebelum nikah ya. Katakan tidak. Siapapun yang aja ya, dan jangan dekat-dekati.
mulai dari pegangan tangan, kalau bisa mulai sudah bilang jangan. Karena seringkali terjadi sudah mulai pegangan tangan, kemudian pindah kemudian ke yang nanti lebih lagi. lebih lagi, dan tentu itu akan menuntut yang lebih. Oleh karena itu ketika ada gejala pacarnya atau siapapun, kita selalu berikan pemahaman untuk mulai Menutup pintu itu lah. membatasi diri ya, untuk mulai mengatakan tidak ya. Karena kalau sekarang ya, kalau dulu kita pacaran gitu berdua, jangan berdua, nanti ada orang ketiga kan gitu. Orang ketiga adalah setan. Tapi sekarang kalau mereka pacaran kemudian kita temani mereka, ini setan. Itu yang terjadi sekarang. Oleh karena itu pemahaman itu. Yang kedua itu ya, katakan tidak pada menikah usia muda. Jadi siapapun yang mengajak gitu, katakanlah saya harus selesaikan pendidikan saya dulu, saya harus tamat SMA dulu, bila perlu tamat S1 ya. Ya nanti kita menikah kalau sudah siap gitu. Kemudian yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Itu yang kita sebut dengan generasi berencana. Generasi berencana itu generasi yang berani mengatakan tidak pada itu. Dan kemudian kita kembangkan sosialisasi genre ini. Kita bentuk yang namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ini kita bentuk di sekolah-sekolah, di organisasi-organisasi remaja, di mana teman-teman sekolah mereka, teman-teman sebaya mereka, itu menjadi pendidik sebaya. Karena survei membuktikan bahwa anak-anak remaja ini lebih mendengar temannya daripada orang tuanya. Betul. Ya. Lebih dekat dan lebih terbuka ketika menceritakan Betul. Sesuatu yang mereka malu untuk menceritakan ke orang tuanya. Mereka kalau sama temannya biasanya terbuka. Nah, kader-kader kita yang menjadi pendidik sebaya, konselor sebaya yang ada di PIK remaja ini, itu salah tugasnya adalah melakukan pendidik sebaya kepada remaja. Jadi mereka kalau ada melihat teman mereka yang melamun gitu ya, itu mereka dekati dan mereka berikan konseling sehingga dia terbuka. Nah, dengan demikian kita harapkan itu kalau misalnya temannya yang melamun kemudian didekati, kenapa kamu melamun, kenapa kok kamu dan dengan pendekatan remaja, mungkin yang itu kemudian akan jadi terbuka. Oh ya, tadi malam saya diputus pacar, misalnya kan itu akan dia ungkapkan karena dia sama-sama sebayanya. Tapi kalau orang tua bertanya belum tentu. Oleh karena itu pendekatan yang kita lakukan membentuk PIK remaja, kemudian pendidiknya adalah teman sebaya. Dari mereka untuk mereka, dari remaja untuk remaja. Dan ini ya kita usahakan ini bentuk di banyak sekolah, SMA, SMP kita bentuk, organisasi remaja juga kita bentuk. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja yang benar, ya, sehingga kemudian kita tidak kalah oleh arus informasi, ya, bagi informasi yang tidak tepat, ya, tentang kesehatan reproduksi remaja itu. Ini yang terus kita lakukan secara masif, sehingga termasuk upaya kita juga kalau orang tua mereka kita kumpulkan yang namanya bina keluarga remaja. Jadi kita berikan pemahaman kepada orang tua yang memiliki remaja itu tentang bagaimana berkomunikasi dengan remaja. Bagaimana menjelaskan kesehatan reproduksi kepada remaja. Sehingga kalau ada komunikasi seperti ini, ya kita harapkan kemudian akan informasi kesehatan reproduksi yang benar itu akan sampai kepada remaja. Dan kemudian karena ketika mereka berani mengatakan tidak, ketika ada yang mengajak berhubungan seks sebelum pernikahan, tentu kemudian hamil di luar nikah tidak akan terjadi. Ketika hamil di luar nikah tidak terjadi, tentu kemudian mereka tidak akan mau menikah muda sebetulnya. Menikah usia anak itu umumnya terjadi karena terpaksa. Tidak ada menikah usia anak itu mereka dengan senang hati menikah, tidak ada. Karena mau tidak mau harus. Tetapi karena mau tidak mau mereka harus menikah, akhirnya mereka juga menjalani pernikahan itu. Ya, itu yang terjadi. Ya, ketika teman-teman mereka pada asik pergi ke sekolah bersenda gurau, mereka kemudian sedang asik mengondong, menimang bayi, betapa secara psikologis mereka itu ya sangat tidak nyaman gitu. Anak menimang bayi. Itu upaya-upaya yang kita lakukan sehingga kita harapkan remaja itu berani menolak 3 hal itu,
menikah pada usia muda, narkoba dan tadi itu hubungan seks sebelum pernikahan. 3 yang Itu penting. ya, itu kalau itu mereka berani katakan tidak, ya insya Allah lah kita bisa berhasil atasi. Nah, kemudian khusus di Pulau Lombok tentu kita juga melakukan pendekatan ke majelis adat Sasak, sehingga kemudian nanti akan dilakukan intervensi sesuai dengan kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Jadi ya merari silakanlah karena itu adat kita, tapi tentu merari yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, tidak sembarang ya. Tidak sembarang. Jadi usia mereka sudah cukup gitu. Kemudian prosesnya juga sebetulnya itu sejak dilarikan itu sebetulnya tidak boleh ketemu itu laki dan perempuan. Jadi yang membawa mereka di rumah orang tuanya biasanya orang lain ya. Kemudian dititip di rumah keluarganya yang jauh yang tidak diketahui, kemudian nanti baru dipanggil oleh orang tuanya oleh orang tuanya, kemudian itu proses adat kemudian akan berlangsung. Jadi ya insya Allah akan tercegah. Oke, Pak Marip mungkin resiko-resiko ini yang perlu digalakkan secara masif ke sampai pelosok-pelosok gitu Pak Marip, sehingga nanti pemahaman kita atau pengetahuan masyarakat kita itu lebih meningkat terkait dengan resiko dari menikah usia anak. Betul ya. Itu sudah dilangsungkan Pak Marip. Dan ya kita sosialisasikan memang melalui jaringan kita yang ada. Jaringan itu kita miliki PKB di desa-desa ya. Sekarang kita juga memiliki tim pendamping keluarga. Ya, tim pendamping keluarga di desa-desa, di setiap desa itu akan ada tim pendamping keluarga yang akan mendampingi. Sekarang kan kita setiap calon pengantin itu kita harapkan untuk melaporkan diri, ya. Untuk mendapatkan pendampingan. Ya, melaporkan diri kemudian kita lakukan pendampingan. Ketika mereka melaporkan diri, mengisi yang namanya ada aplikasi yang kita sebut LCMIL. LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Kalau mereka itu nanti diperiksa, dia punya kesehatan, HB-nya diperiksa, lingkar lengannya diperiksa, sehingga akan diketahui apakah dia itu anemia atau tidak. Nah, kalau sudah diketahui dia anemia atau ada penyakit, ya disarankan selama 3 bulan itu berobat. Sehingga kemudian ketika mereka menikah, ya mereka itu menikah sehat, tidak anemia dan seterusnya. Ketika mereka menikah sehat, karena 80% ini pernikahan normal ini ya. Kalau tadi pernikahan anak-anak itu kan ini pernikahan normal, 80% itu hamil di tahun pertama pernikahan mereka. Artinya kalau sekarang kita menikah, biasanya di tahun ini juga belum setahun usia pernikahan kita, biasanya sudah hamil. Sehingga kalau mereka menikah itu dalam keadaan sehat, tentu hamil mereka juga nanti sehat gitu. Kalau mereka sehat hamil, kehamilan mereka sehat, mereka juga akan melahirkan anak-anak yang sehat, bayi-bayi yang sehat. Generasi yang sehat. Sehingga inilah yang kita sekarang lakukan, tapi ini dalam konteks kita untuk mencegah stunting, ya, mencegah stunting. Dan salah satu yang penyumbang juga stunting itu adalah pernikahan usia anak tadi. Karena kita berharap setiap pernikahan memang kita rencanakan. Menikahlah karena rencana, bukan karena bencana. Ya, menikahlah karena rencana, bukan karena bencana. Ya. Jadi pernikahan itu harus direncanakan. Betul, harus direncanakan. Iya, betul. Salah satunya tadi persiapan menuju pernikahan adalah dengan mengkonsultasikan diri ke aplikasi tadi, kemudian aplikasi diisi, kemudian di setiap desa itu ada tim pendamping keluarga yang akan mendampingi. Dari itu sepertinya belum banyak yang tahu Pak Marip. Nah, kita memang untuk tim pendamping keluarga baru 2 tahun kita mulai. Kemudian LCMIL juga sebetulnya kita sudah mulai lama, tapi aplikasinya terus kita sempurnakan. Sekarang sudah bisa itu. Jadi nanti ketika mereka itu kemudian sudah mengisi aplikasi LCMIL itu, mereka nanti akan mendapatkan sertifikat siap nikah. Nah, ini sudah mulai sekarang saya lihat di NTB ini pada setiap pernikahan yang ada, saya lihat teman-teman PLKB itu datang ke lokasi pernikahan dan menyerahkan sertifikat siap nikah. Ya, itu memang salah satu yang kita harapkan diisi, kemudian mendapatkan sertifikat baru pernikahan itu dilakukan.
Kalau yang Dan Bapak Ma'rif lihat dari sebelum adanya penggalakan tentang resiko-resiko menikah usia dini, kemudian pendampingan siap nikah, itu progresnya dari apa namanya? dari Kasus sebelumnya kasus hingga sekarang. Ya, yang pertama Ada penambahan atau ya penurunan? memang secara tadi saya katakan usia rata-rata menikah kita sudah ada peningkatan ya. Ya, tentu. Dari 19 tahun menjadi 20 tahun. Ini kan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan usia nikah. Artinya mungkin pernikahan usia anak ini sudah mulai semakin berkurang ya. Itu menandakan kemajuan. Walaupun memang masih terjadi gitu ya. Masih terjadi pernikahan usia anak itu. Tapi dibandingkan sebelum-sebelumnya dengan sekarang, kami melihat sudah ada peningkatan, dan mudah-mudahan peningkatan, karena target kita ya 21 tahun. Malah sebetulnya kita di NTB itu mentargetkan 22 tahun, ya, lebih tinggi daripada usia yang dianjurkan, usia minimal yang dianjurkan. Tentu ini lebih baik ya, artinya semakin dewasa, semakin tinggi usianya, ya kemudian dia semakin matang. Dan tentu ini generasi yang akan dilahirkan juga akan semakin baik. Ya. Tantangan kita memang masih cukup berat di NTB untuk menjadikan zero pernikahan anak. Ya, artinya supaya itu tidak terjadi. Tapi tentu melalui ikhtiar-ikhtiar kita bersama, gotong royong bersama yang kita lakukan, ini insya Allah akan kita dapat wujudkan. Ini berarti menjadi concern pencegahan menikah usia anak di NTB, di Lombok khususnya. Iya, apanya? Concern pencegahannya. Iya, makanya kita harapkanlah termasuk Tribun nanti ikut mensosialisasikan gitu ya. Tapi konten-konten memang kita berusaha untuk konten-kontennya itu sesuai dengan bahasa remaja. Ya, kita di BKKBN ada mengembangkan modul itu judulnya adalah modul untuk kita. Modul untuk kita? Ya, modul untuk kita, artinya untuk remaja. Kemudian dalam penyusunan konten-konten untuk modul-modul remaja itu dilakukan oleh dan untuk remaja. Kita juga setiap tahun itu menyelenggarakan yang namanya pemilihan duta genre. Duta genre. Duta genre itu duta generasi berencana. Itu setiap tahun kita selenggarakan, dan sekarang ini untuk tahun ini sedang proses pendaftaran. Makanya kami anjurkan bagi teman-teman remaja yang merasa ingin menjadi duta, ya, itu biasanya SMA, mahasiswa gitu, kader-kader PKR tadi itu, silakan mendaftar untuk menjadi duta genre. Duta genre ini nanti apresiasinya itu di tingkat provinsi, ya, di tingkat provinsi, kemudian ada di tingkat nasional. Dan kemudian duta genre yang sudah terbentuk selama ini itu membentuk forum genre, dan forum genre itu sekarang sudah dalam bentuk yayasan. Nah, menyusun modul dan sebagainya, konten-konten untuk alat KII kepada remaja ini, konten-kontennya disusun oleh mereka. Menyesuaikan dengan apa yang mereka rasakan dan lingkungan sekitar mereka. Menyesuaikan dengan bahasanya, dengan bahasa remaja, isinya dengan yang digandrungi remaja. Ya, betul, karena mereka itu memang remaja. Karena mereka itu memang remaja. Jadi paling tahun yang lalu mereka menjadi duta genre tingkat nasional. Tahun ini sudah mulai bergabung di forum genre, dan mulai ketika kita menyusun modul, kita melibatkan mereka. Oke Pak Ma'rif, ini 30 menit sudah berjalan kita ngobrol tentang ini. Tidak terasa Pak Ma'rif, terima kasih informasinya. Mungkin satu pesan atau pesan yang tadi mungkin boleh diulang dan ditekankan kepada anak-anak muda kita di Lombok tentang resikonya menikah dini, sehingga jangan sampai terjadi nikah dini. Iya, mari kita menghindari pernikahan usia dini itu, karena mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Mudaratnya bukan hanya akan menimpa yang bersangkutan, tetapi ini juga akan menimpa generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita menikah pada usia ideal, minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ya. Oke. Terima kasih. Oke Pak Ma'rif, terima kasih banyak informasi yang sangat menarik dan
banyak data-data yang kita tahu terkait dengan pernikahan usia anak di Lombok ini. Ya. Dan tentu saja ini sebagai media kita akan menyebarluaskan resiko-resiko pernikahan usia anak. Ya. Dan semoga kita berharap NTB ini, Lombok ini pernikahan usia anaknya turunlah, jangan peringkat paling atas di Indonesia. Mudah-mudahan bisa jatuh zero pernikahan usia anak. Itu. Ya, itu tekad kita. Ya. Ada salamnya BKKBN nggak sebagai penutup? Iya. Closing. Kalau waktunya agak panjang, salam genre aja ya. Oke, gimana tuh? Kalau saya katakan salam genre, salam jawabannya. Salam genre, salam. Salam genre. Salam. Oh, gimana? Kemarin satu ya? Oke, di situ, ya. Pak. Oke. Salam genre. Salam. Yang kedua, kalau saya katakan remaja genre, sehat, cerdas, ceria.